everybody, welcome back to my YouTube channel Risna Tiarika with me Risna. Everybody, di video kali ini kita masih membahas lagi terkait dengan tugas akhir, berkaitan lagi dengan hal yang saya bahas di video sebelumnya. Sebelumnya saya membahas terkait dengan poin-poin atau hal-hal yang harus ada dalam abstrak. Kali ini saya akan membahas terkait dengan penulisan yang baik dan benar tentang abstrak ini sendiri. Jadi di abstrak itu memiliki aturan penulisan tersendiri everybody. Jadi everybody di abstrak itu ia ditulis itu berbeda tentunya dengan konteks lainnya ya dalam jurnal. Jadi abstrak ini biasanya itu bagian dari jurnal, tetapi biasanya juga abstrak ini itu ia ada di dalam skripsi itu sendiri juga ya. Jadi dicantumkan dalam skripsi terkait dengan abstraknya ini. Tapi biasanya abstrak ini tuh biasanya harus ada di jurnal, dan ketika kita menulis tugas akhir untuk sekarang ini sebenarnya peraturannya itu sudah diharuskan ada jurnal atau minimal di skripsi kita itu ada abstraknya seperti itu pribadi. Makanya saya membahas terkait dengan abstrak ini pribadi. So everybody, penulisan yang baik dan benar tentang abstrak ini, yang pertama di abstrak itu kan penulisannya harus satu paragraf saja ya pribadi ya. Jadi abstrak itu hanya terdiri atas satu paragraf, tidak boleh berparagraf-paragraf. Tentang kalimatnya ya boleh terdiri atas beberapa kalimat, tapi terkait dengan paragrafnya dia hanya terdiri atas satu paragraf. Kemudian untuk spasi antar kalimat dalam abstrak ini hanya terdiri atas satu spasi. Kalau misalnya di skripsi itu kan terdiri atas 2 spasi biasanya atau 1,5. Untuk abstrak ini sendiri dia hanya terdiri atas satu spasi saja. Kemudian terkait dengan berapa banyak kata dalam satu paragraf abstrak itu, biasanya peraturannya untuk pembuatan abstrak ini biasanya hanya terdiri atas 150 kata sampai dengan 250 kata. Dan ini juga sebenarnya tergantung dari universitas Anda, atau kalau teman-teman ingin menerbitkan suatu jurnal itu tergantung dari tempat kita akan menerbitkan jurnal. Ada instansi penerbitan jurnal itu mereka punya ketentuan tersendiri berapa banyak abstrak kata-kata yang harus ada dalam abstrak itu sendiri, seperti itu pribadi. Jadi tergantung dari universitas dan juga tergantung dari penerbitan jurnalnya itu ya, instansi penerbitan jurnalnya. Kemudian berikutnya itu menggunakan bahasanya, ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya jurnal nasional misalnya, atau hanya untuk skripsi, biasanya itu hanya menggunakan bahasa Indonesia ya untuk dalam negeri. Kalau misalnya Anda mau menerbitkan jurnal, biasanya mereka meminta 2 bahasa, ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Tapi kalau untuk skripsi biasanya itu hanya satu bahasa Indonesia, seperti itu pribadi. Kemudian poin berikutnya itu terkait dengan penulisan yang baik dan benar ini mengenai jurnal. Kata kuncinya itu atau biasa kita kenal dengan keywordnya hanya terdiri atas 3 sampai 5 kata, di mana antar kata di keyword itu dibatasi dengan koma atau dipisahkan dengan koma saja. Jadi tidak ada embel-embel kata dan di sana. Hanya misalnya keywordnya misalnya judul Anda pengaruh penggunaan pupuk hayati terhadap pertumbuhan tanaman padi misalnya. Jadi keywordnya misalnya pupuk hayati, koma, kemudian tumbuhan padi, koma, seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata dan di sana. Kemudian selanjutnya untuk penulisannya ditulis secara padat, jelas tentunya, kemudian juga singkat, di mana terdiri atas pendahuluan, tujuan, metode, hasil, kesimpulan, dan juga keyword tentunya ya yang ada di akhir. Dan yang terangkum dalam satu paragraf itu ada yang namanya
pendahuluan, tujuan, metode, hasil, dan simpulan mereka satu paragraf, dan ntar di bagian bawahnya keyword tersendiri dia ya. Seperti itu everybody. So everybody, itulah everybody terkait dengan penulisan yang baik dan benar tentang penulisan abstrak ini. Dan jika pribadi mempunyai penulisan yang baik dan benar atau tambahan penulisan yang baik dan benar yang lainnya, silakan saja komen di bawah kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bersama atau kita tambahkan lagi misalnya seperti itu. Saya pribadi mudah-mudahan bermanfaat ya video ini untuk everybody sekalian. Jika masih memiliki pertanyaan lagi terkait hal ini, silahkan saja tanyakan di kolom komentar. Thanks because you have watched my video. Meet again the next video. Bye bye.